Yo yo guys, ketemu lagi di channel YouTube ini dan hari ini saya akan membuat sebuah playlist terkait pembelajaran Arduino dasar. Ini cocok banget buat kalian yang baru pertama kali terjun di dunia per-Arduinoan. Nah, di video sebelumnya sudah saya bahas terkait menginstall Arduino IDE, terus saya udah bahas juga bahwa komponen utama di Arduino, bukan Arduino maksudnya ketika kita ingin membuat sebuah perangkat cerdas, itu pertama ada komponen input, output, dan prosesor. Jadi, si input dan output kita hubungkan ke sebuah prosesor, dan dalam hal ini kita menggunakan prosesornya itu prosesor yang ringan, nggak kayak laptop. Apa yang kita gunakan yaitu Arduino. So, di video pertama playlist ini, kita akan mempelajari sebuah perangkat yang sangat penting yang biasanya dipakai untuk awal-awal belajar dan merupakan perangkat output. Apa itu? Nah, yaitu adalah LED. Oke, langsung aja. Di video ini, alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama LED, kedua jumper, ketiga resistor. Saya menggunakan resistor 220 ohm, lalu Arduino dan breadboard. So, akan saya bahas sedikit, kalau misalkan ada yang nanya, apa sih LED itu? Nah, sederhananya LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya dan warnanya itu banyak, tergantung kalian belinya kayak gimana, dan dia itu dapat memancarkan cahaya ketika kita beri beda tegangan. Oke, di kakinya itu ada 2 tipe, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, yang panjang ini, eee, kutub positif atau anoda bahasanya, ini nanti kita hubungkan dengan pin yang akan kita gunakan pada Arduino. Apa itu pin? Saya asumsikan bahwa teman-teman sudah tahu apa itu pin di Arduino. Lalu, yang pendek itu kutub negatif atau katoda dan selalu dihubungkan ke ground. Oke, dan pertama-tama, silahkan teman-teman siapkan breadboard dan Arduino dan hubungkan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan pin ground dan pin 5 volt yang lebih banyak. Kenapa? Karena 5 volt di sini cuma ada 1 dan ground cuma ada 3. Kalau misalkan kita ingin menggunakan perangkat yang banyak, misalkan kita ingin menggunakan LED 4, maka kita butuh ground juga 4. Masalahnya di sini cuma 3 dan nggak cukup. Makanya kita pakai breadboard untuk extend jumlah pin pada Arduino. Gitu aja. Oke, tinggal teman-teman hubungkan jumper, colok ke pinnya, pin 5 volt dan GND, lalu colok ke pin ini. Oke, jadi di breadboard ini yang bagian 2 ini yang negatif, yang biru dan positif, dia terhubung secara horizontal, sedangkan bagian yang sebelah sini dia terhubung secara vertikal. Langsung aja. Dan ini skematiknya, silakan teman-teman ikuti. Saya menggunakan pin 3. Oke, lalu kaki yang panjangnya ini saya hubungkan ke resistor baru ke pin 3-nya. Dan yang pendek selalu ke GND. Silahkan teman-teman ikuti. Nah, oke, setelah beres bikin skematiknya atau bikin rangkaiannya, lalu kita buka Arduino IDE-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstall, sudah saya sertakan link di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman klik link itu dan ikuti prosedur cara mendownload dan menginstalnya. Oke, saya buka Arduino IDE. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini tampilan di awal Arduino-nya. Udah saya jelaskan juga di video sebelum-sebelumnya, silahkan teman-teman lihat aja. Oke, nah, untuk menyalakan perangkat output, pertama kali kita harus mendefinisikan mode daripada pin yang akan kita gunakan. Tadi kita menggunakan pin 3 sebagai outputnya. Nah, gimana caranya? Gampang. Di Arduino sudah disediakan function built-in yang dinamakan pin mode. Oke, pin mode. Tinggal ditulis pinnya pin berapa. Tadi kita pakai pin 3, lalu modenya apa? Nah, kita pakai modenya output. Output pin 3. Nah, lalu perintahnya gimana? Udah disediakan juga function built-in-nya, namanya digital write. Nah, ini untuk perintah digital. Nanti kita akan bahas apa itu digital dan apa itu analog. Pinnya pin berapa, modenya apa. Nah, kalau digital, dia modenya cuma 2, iya atau tidak, high atau low, 1 atau 0, gitu ya. Nah, untuk menyalakan kita pakai high, kayak itu. Nah, mungkin biar kelihatan akan saya nyalakan webcamnya sebentar. Webcam.
Oke, pastikan udah terhubung ya kabel data dan Arduino teman-teman. Nah ini Arduino saya bisa teman-teman lihat di webcam. Oke, perhatikan ini LED-nya di sini. Sekarang kita upload. Oke, tinggal teman-teman save namanya apa. Saya post misalkan. Nah, oh iya saya kelewat. Jadi kalau misalkan teman-teman belum upload, silahkan sesuaikan dulu boardnya board apa, portnya port berapa. Sesuai. Saya pakai Arduino Uno. Nah, program sudah terupload dan LED-nya nyala kayak gini. Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara mematikannya? Gampang. Parameter yang kedua di digital write kita ganti jadi low. Maka LED akan mati. Kita upload dan kita tunggu. Nah, LED-nya langsung mati. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen dia itu nyala 5 detik, 3 detik, mati 3 detik, dan nyala 3 detik gimana? Gampang. Arduino IDE sendiri, oke, di Arduino sendiri udah tersedia juga function built-in yang dinamakan dengan delay. Nah, delay waktunya, parameternya itu waktu dalam bentuk milisekon. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen 1 detik, kita isi 1000. Kayak misalkan saya pengen 2 detik. Berarti saya isi 2000. Jangan lupa titik koma. Oke, lalu ini saya copy. Ini kan yang mati ya. Nah, pertama kali dia nyala dulu. Nyala selama 3 detik. High. Lalu dia nyala lagi selama 3 detik. Oke, nanti saya bahas. High. Oke, gampang. Dibacanya gini. Jadi, kita menentukan kode pin 3 sebagai mode output, lalu pin 3 tersebut kita perintahkan untuk menyala, high, selama 2 detik, lalu mati selama 2 detik, dan nyala selama 2 detik. Nah, udah nyala terus. Kenapa? Karena kita ditaruh di point setup dan dia dijalankan cuma sekali. Jadi, nyala, mati, nyala terus. Kayak gitu. So, kita upload dan perhatikan di sini. Nyala, 2 detik, mati, 2 detik, nyala lagi, dan nyala terus. Oke, pertanyaan kalau misalkan kita pengen dia mati nyala selamanya, tak terhingga, gimana? Gampang. Ini kita taruh di point loop. Nah, di point loop ini, kode dijalankan secara berulang-ulang. Misalkan dia nyala, mati, balik lagi ke atas, nyala, mati terus, nggak berhenti sampai kita matiin si Arduino-nya. Kayak gitu. So, kita coba langsung kita upload. Perhatikan. Nyala, mati. Nyala lagi nanti. Mati lagi. Oke, bisa teman-teman lihat dia nyala mati, seterusnya sebenarnya ini. Sampai kita matikan dayanya. Kayak gitu. Kalau misalkan kita taruh di point loop. Oke ya. Nah, biasanya maka di point loop itu ditaruh rutin tertentu dari program kita. Kayak gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Gimana caranya kalau misalkan kita pengen nambah perangkat lain? Tadi kan cuma satu LED-nya nih. Contoh sederhananya, kita bakalan nambahin LED lainnya. Misalkan kita bakalan pakai 3 LED, gimana caranya? Cukup kayak gini aja. Oke, kenapa? Karena di Arduino sendiri pin itu ada banyak. Oke, pin digitalnya aja nih dari 0 sampai 13, berarti dia 14. Lalu pin analognya dari 0 sampai 5, artinya 6, berarti 14 tambah 6, 20, berarti ada 20 pin. So, kita bisa pakai 20 LED secara langsung di satu Arduino. Nah, kayak gitu. Cukup kasih kabel aja dari pin-pin yang mau kita gunakan. Nah, kasusnya di sini saya cuma pakai 3 LED. So, teman-teman ikuti rangkaiannya kayak gini, kayak biasa, yang pendek selalu ke GND. Lalu yang panjang kita tambahkan resistor 220 ohm. Lalu dari resistor ini kita sambungkan ke pin digital atau pin analog yang kita mau. Oh ya, saya belum bahas kenapa kita pakai resistor. Pertama karena 5 volt bagi LED itu gede banget. So, kalau misalkan kita langsung 5 volt, maka LED ini bakal rusak. Jadi I/O ini kalau misal kita set jadi high, maka dia mengeluarkan 5 volt. Kayak referensi Arduino itu 5 volt. Kayak gitu. So, langsung aja kalau misalkan udah beres rangkainya, silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya. Kayak kembali lagi ke Arduino IDE-nya. So, tadi kita pakai pin 4 dan 5. Nah, gimana caranya buat nambahin? Gampang, tinggal ketik lagi aja. Pin modenya, pinnya pin berapa? Tadi kita pakai pin 4. Juga output karena kita pakai LED tetap, lalu pin 5 juga
output karena kita pakai LED juga. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan nih. Misalkan di sini saya mau semua pinnya itu nyala. Nyala ya. 4, 5. Oke, mungkin biar jelas saya akan tampilkan lagi si kamera. Oke, ini yang nyala itu yang terhubung ke pin 3 tadi. Kayak nyala. Kayak gitu. Nah, sekarang yang di loopnya mungkin kita hapus dulu. Atau enggak jadiin komentar dulu. Jadi ini tuh komentar. Artinya ya sama aja nggak ada kode. Ini nggak bakalan dijalankan kayak gitu. So, saya upload langsung. Maka dia harusnya nyala semua. Nah, dia nyala semua karena kita set dia sebagai high. Nah, sekarang saya pengen bikin ini tuh berjalan. Jadi nyala, mati, nyala, nanti ke atas lagi mati, nyala, kayak gitu. Jadi kayak running text gitulah. Oh sorry, bukan running text, running LED kayak gitu. Nah, gimana caranya? Gampang. Ini saya copy, saya pindahkan aja ke sini. Paste. Lalu ini terlalu lama kalau 2 detik, saya pakainya 1 detik. Nah, yang pertama itu di pin 3, sisanya low. Low kayak gitu. Copy. Lalu sekarang di LED yang pin 4. Ini berarti jadi low. Ini high. Oke, sisanya yang pin terakhir. So, ini jadi high. Ini low. Kayak gini. Oke, coba ya kita upload. Jadi nanti dia bakal nyala dulu selama 2 detik. Lalu bakalan berjalan dari ujung ke samping. Dari ujung ke ujung maksudnya. Nah, perhatikan. Nyala, nyala. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita udah berhasil bikin running text sederhana dari 3 LED. Oke. Selanjutnya apa? Oke, tadi kita baru mempelajari terkait digital, sistem digital. Nah, sekarang kita akan belajar output analog. Output analog itu apa? Jadi bedanya digital dengan analog itu satu. Kalau digital itu dia sistemnya discrete. Cuma ada 2 kemungkinan, ya tidak, high atau low. Kayak gitu aja. Beda dengan analog. Kalau analog nilainya rentang dari 0 sampai 256 kalau Arduino. Kenapa gitu? Karena Arduino itu karena pin output Arduino itu 10 bit. So, 2 dipangkat 10 sama dengan 256. Nah, karena mulainya dari 0, maka dari 0 sampai 255 kayak gitu. Nah, perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan pin output analog. Nah, terutama di pin digital, maka kita harus perhatikan di pin digital ini yang mempunyai lambang seperti ini. Ada benderanya. Oke, jadi ketika ada ini, maka dia ada PWM, Pulse Width Modulation. So, pin digital ini bisa digunakan sebagai pin analog. Kayak gitu. Tapi kalau yang nggak ada tanda bendera kayak gitu, maka dia nggak bisa dijadikan sebagai output analog. Nah, beda lagi dengan pin yang emang dikhususkan untuk analog yang ini. Nah, dia udah pasti bisa analog dan digital. Gitu ya. Bedanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini udah pastilah dia bisa analog kayak gitu. Sedangkan yang di sini harus ada lambang benderanya dulu kayak gitu. Nah, dari rangkaian ini yang ada benderanya yang kita pakai ya, cuma pin 3 dan pin 5. So, saya akan menggunakan satu pin saja dan saya akan menggunakan pin 3. Oke, kembali codingan. Nah, codingan kayak gini. Oke, saya akan fokus ke pin 3. Jadi ini saya hapus aja supaya kalian nggak bingung. Kayak gitu. So, ini juga saya hapus. Nah, saya fokus ke sini. Nah, nilainya itu saya akan kasih komentar aja. Nilainya itu dari 0 sampai 255. So, bisa teman-teman sesuaikan. Fungsinya buat apa? Salah satunya adalah buat ngedimmer atau buat meredupkan atau mencerahkan LED-nya. Jadi intensitasnya bisa kita atur. Misalkan nih, saya akan menggunakan maksimum. 255. Oke, coba saya upload. Perhatikan di sini, yang ujung ini. Nah, dia terangnya segini full sama dengan high yang tadi. Sekarang kalau misalkan saya turunkan misalkan jadi 90. Sorry. Ada hal yang kelewat. Kalau misalkan kita pengen dia di analog, maka kita harus menggunakan built-in function yang disebut analog write. Oke, bedanya cuma di sini aja. Tetap ada override-nya, cuma yang analog pakai analog, digital pakai digital. Oke, tadi kita coba lagi maksimumnya 255. Oke, perhatikan teman-teman. Perhatikan di sini.
Ini 255 itu segitu nilainya. So, saya akan gunakan 90 sekarang. Nah, kalau 90 maka nilainya akan turun. Nah, dia agak redup. Oke, mungkin nggak kelihatan. Kalau misalkan teman-teman pengen kelihatan, gampang caranya gini aja. Coba saya taruh di loop, biar berulang-ulang. Biar kelihatan, pertama kali dia nilainya misalkan 10. Ini biar nggak terlalu lama, saya pakai 500 saja. Kayak gitu. Copy, paste, 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 paste. So, 20, kayak 10, 20, 30, 50 langsung aja. Ini ke 100, biar kelihatan. Copy. Oke, yang ini saya jadiin 120, terus yang ini 150. Lalu paste ini saya gunakan 200 dan yang ini saya gunakan 300 lagi. Yang maksimum 255. Nah, gini codingannya. Jadi intensitasnya naik terus dari 10, 20, 30, 50, 100, 20, 150, 200 sampai 255. Nanti berulang lagi ke 10. Coba saya upload, perhatikan teman-teman di sini. Nah, perhatikan intensitas dia berubah-ubah, redup, terang, sampai ke redup lagi kayak gitu. So teman-teman bisa atur. Nah, fungsinya buat apa? Ya itu salah satunya buat ngedimmer, atau kalau misalkan kita pakai motor ketika kita bikin robot buat ngatur speed atau kecepatannya. Oke, kayak gitu aja. Nah, teman-teman, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan di video selanjutnya saya akan bahas terkait perangkat input dasar. Oke. Dan kesimpulannya di video ini kita